Nur Marifatullah, Allah ya Allah. Nur Marifatullah, Allah Allah ya Allah, ya Allah. Nur Marifatullah. Salman Al-Farisi, pencari kebenaran. Dari Persia datangnya pahlawan kali ini, dan dari Persia pula agama Islam nanti dianut oleh orang-orang mukmin yang tidak sedikit jumlahnya. Dari kalangan mereka muncul pribadi-pribadi istimewa yang tiada taranya, baik dalam bidang keilmuan dan keagamaan maupun dalam ilmu pengetahuan dan keduniaan. Dan memang salah satu dari keistimewaan dan kebesaran Al-Islam ialah setiap ia memasuki suatu negeri dari negeri-negeri Allah, maka dengan keajaiban luar biasa dibangkitkannya setiap keahlian, digerakkannya segala kemampuan, serta digalinya bakat-bakat terpendam dari warga dan penduduk negeri itu. Hingga bermunculanlah filosof-filosof Islam, dokter-dokter Islam, ahli-ahli falak Islam, ahli-ahli fikih Islam, ahli-ahli ilmu pasti Islam, dan penemu-penemu mutiara Islam. Ternyata bahwa pentolan-pentolan itu berasal dari setiap penjuru dan muncul dari setiap bangsa, hingga masa-masa pertama perkembangan Islam penuh dengan tokoh-tokoh luar biasa dalam segala lapangan, baik cita maupun karsa, yang berlainan tanah air dan suku bangsanya, tetapi satu agamanya. Dan perkembangan yang penuh berkah dari agama ini telah lebih dulu diramalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau telah menerima janji yang benar dari Tuhannya yang Maha Besar lagi Maha Mengetahui. Pada suatu hari diangkatlah baginya jarak pemisah dari tempat dan waktu, hingga disaksikannya lah dengan mata kepala panji-panji Islam berkibar di kota-kota di muka bumi, serta di istana dan mahligai-mahligai para penduduknya. Salman Al-Farisi sendiri turut menyaksikan hal tersebut karena ia memang terlibat dan mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi waktu Perang Khandaq, yaitu pada tahun ke-5 Hijrah. Beberapa orang pemuka Yahudi pergi ke Mekah menghasut orang-orang musyrik dan golongan-golongan kufar agar bersekutu menghadapi Rasulullah dan kaum muslimin, serta mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang penentuan yang akan menumbangkan serta mencabut urat akar agama baru ini. Siasat dan taktik perang pun diaturlah secara licik, bahwa tentara Quraisy dan Ghatfan akan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidlah, Yahudi, akan menyerangnya dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah. Karenanya mereka akan hancur lumat dan hanya tinggal nama belaka. Demikianlah pada suatu hari kaum muslimin tiba-tiba melihat datangnya pasukan tentara yang besar mendekati kota Madinah, membawa perbekalan banyak dan persenjataan lengkap untuk menghancurkan. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal melihat hal yang tidak diduga-duga itu. Keadaan mereka dilukiskan oleh Al-Quran sebagai berikut. Ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawahmu, dan tatkala pandangan matamu telah berputar liar seolah-olah hatimu telah naik sampai kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah, yang artinya menaruh sangkaan-sangkaan buruk dan rahasia-rahasia bagi mereka melihat tentara penyerbuan yang sangat besar itu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 10. 24.000 orang prajurit di bawah pimpinan Abu Sofyan dan Uyainah bin Hisn menghampiri kota Madinah dengan maksud hendak mengepung dan melepaskan pukulan menentukan yang akan menghabisi Muhammad SAW, agama, serta para sahabatnya. Pasukan tentara ini tidak saja terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah atau suku yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Dan peristiwa ini merupakan percobaan akhir dan menentukan dari pihak musuh-musuh Islam, baik dari perorangan maupun dari suku dan golongan. Kaum muslimin menginsafi keadaan mereka yang gawat ini. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Dan tentu saja, mereka semua setuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan itu? Ketika itulah tampil seorang yang tinggi, janggung dan berambut lebat, seorang yang disayangi dan amat dihormati oleh Rasulullah SAW. Itulah dia, Salman Al-Farisi.
Dari tempat ketinggian ia melayangkan pandang meninjau sekitar Madinah, dan sebagai telah dikenalnya juga, didapatinya kota itu dilingkung gunung dan bukit-bukit batu yang tak ubah bagi benteng juga layaknya. Hanya di sana terdapat pula daerah terbuka, luas dan terbentang panjang hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negerinya Persia, Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang teknik dan sarana perang, begitupun tentang siasat dan liku-likunya. Maka tampillah ia mengajukan suatu usul kepada Rasulullah, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana itu berupa penggalian khandak atau parit perlindungan sepanjang daerah terbuka keliling kota. Dan hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu seandainya mereka tidak menggali parit atau usul Salman tersebut. Demi Quraisy menyaksikan parit terbentang di hadapannya, mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu. Hingga tidak kurang sebulan lamanya kekuatan mereka bagai terpaku di kemah-kemah karena tidak berdaya menerobos kota. Dan akhirnya pada suatu malam, Allah Ta'ala mengirim angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan pun menyuruhkan kepada anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka dalam keadaan kecewa dan berputus asa, serta menderita kekalahan pahit. Sewaktu menggali parit, Salman tidak ketinggalan bekerja bersama kaum muslimin yang sibuk menggali tanah. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut membawa tembilang dan membelah batu. Kebetulan di tempat penggalian Salman bersama kawan-kawannya, tembilang mereka terbentur pada sebuah batu besar. Salman seorang yang berperawakan kukuh dan bertenaga besar. Sekali ayun dari lengannya yang kuat akan dapat membelah batu dan memecahnya menjadi pecahan-pecahan kecil. Tetapi menghadapi batu besar ini, ia tak berdaya. Sedang bantuan dari teman-temannya hanya menghasilkan kegagalan belaka. Salman pergi mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta izin mengalihkan jalur parit dari garis semula untuk menghindari batu besar yang tak tergoyahkan itu. Rasulullah pun pergi bersama Salman untuk melihat sendiri keadaan tempat dan batu besar tadi. Dan setelah menyaksikannya, Rasulullah meminta sebuah tembilang dan menyuruh para sahabat mundur dan menghindarkan diri dari pecahan-pecahan batu itu nanti. Rasulullah lalu membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia yang sedang memegang erat tembilang itu dan dengan sekuat tenaga dihunjamkannya ke batu besar itu. Kiranya batu itu terbelah dan dari celah belahannya yang besar keluar lambaian api yang tinggi dan menerangi. Saya melihat lambaian api itu menerangi pinggiran kota Madinah, kata Salman. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan takbir, sabdanya, Allahu Akbar. Aku telah dikaruniai kunci-kunci istana negeri Persia, dan dari lambaian api tadi nampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hiroh, begitupun kota-kota Maharaja Persia, dan bahwa umatku akan menguasai semua itu. Lalu Rasulullah mengangkat tembilang itu kembali dan memukulkannya ke batu untuk kedua kalinya. Maka tampaklah seperti semula tadi. Pecahan batu besar itu menyemburkan lambaian api yang tinggi dan menerangi. Sementara Rasulullah bertakbir sabdanya, Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, dan tampak nyata olehku istana-istana merahnya, dan bahwa umatku akan menguasainya. Kemudian dipukulkannya untuk ketiga kali, dan batu besar itu pun menyerah pecah berderai. Sementara sinar yang terpancar daripadanya amat nyala dan terang temarang, Rasulullah pun mengucapkan La ilaha illallah, diikuti dengan gemuruh oleh kaum muslimin. Lalu diceritakanlah oleh Rasulullah bahwa beliau sekarang melihat istana-istana dan mahligai-mahligai di Syria maupun Syan'a. Begitupun di daerah-daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang berkibar. Maka dengan keimanan penuh kaum muslimin pun serentak berseru, Huda ma wa'adanallahu wa rasuluh, wa sadaqallahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, benarlah Allah dan Rasulnya. Dan Salman adalah orang yang mengajukan saran untuk membuat parit. Dan dia pulalah penemu batu yang telah memancarkan rahasia-rahasia dan ramalan-ramalan ghaib, yakni ketika ia meminta tolong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berdiri di samping Rasulullah menyaksikan cahaya dan mendengar berita gembira dilihat
bahkan dialami dan dirasakannya sendiri. Dilihatnya itu, dan dia masih hidup ketika ramalan itu menjadi kenyataan. Kota-kota di Persia dan Romawi, dan dilihatnya mahligai istana di Syan'a, di Mesir, di Syria, dan di Irak. Pendeknya disaksikan dengan mata kepalanya bahwa seluruh permukaan bumi seakan berguncang keras karena seruan mempesona penuh berkah yang berkumandang dari puncak menara-menara tinggi di setiap pelosok, memancarkan sinar hidayah dan petunjuk Allah. Nah, itulah dia sedang duduk di bawah naungan sebatang pohon yang rindang, berdaun rimbun, di muka rumahnya di kota Madain, sedang menceritakan kepada sahabat-sahabatnya perjuangan berat yang dialaminya demi mencari kebenaran dan mengisahkan kepada mereka bagaimana ia meninggalkan agama nenek moyangnya bangsa Persia, masuk ke dalam agama Nasrani, dan dari sana pindah ke dalam agama Islam. Betapa ia telah meninggalkan kekayaan berlimpah dari orang tuanya dan menjatuhkan dirinya ke dalam lembah kemiskinan demi kebebasan pikiran dan jiwanya. Betapa ia dijual di pasar budak dalam mencari kebenaran itu. Bagaimana ia berjumpa dengan Rasulullah dan iman kepadanya. Marilah kita dekati majlisnya yang mulia dan kita dengarkan kisah menakjubkan yang diceritakannya. Aku berasal dari Isfahan, warga suatu desa yang bernama Ji. Bapakku seorang bupati di daerah itu, dan aku merupakan makhluk Allah yang paling disayanginya. Aku membaktikan diri dalam agama Majusi, hingga diserai tugas sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya dan tidak membiarkannya padam. Bapakku memiliki sebidang tanah, dan pada suatu hari aku lewat di sebuah gereja milik kaum Nasrani. Kudengar mereka sedang sembahyang, maka aku masuk ke dalam untuk melihat apa yang mereka lakukan. Aku kagum melihat cara mereka sembahyang, dan kataku dalam hati, ini lebih baik dari apa yang aku anut. Di sanalah aku tinggal sampai matahari terbenam, dan tidak jadi pergi ke tanah milik bapakku, serta tidak pula kembali pulang, hingga bapak mengirim orang untuk menyusulku. Karena agama mereka menarik perhatianku, kutanyakan kepada orang-orang Nasrani dari mana asal-usul agama mereka. Dari Syria, ujar mereka. Ketika telah berada di hadapan bapakku, kukatakan kepadanya, aku lewat pada suatu kaum yang sedang melakukan upacara sembahyang di gereja. Upacara mereka amat mengagumkanku. Kulihat pula agama mereka lebih baik dari agama kita. Kami pun bersoal jawab, melakukan diskusi dengan bapakku, dan berakhir dengan dirantainya kakiku dan dipenjarakannya diriku. Kepada orang-orang Nasrani kukirim berita bahwa aku telah menganut agama mereka. Kuminta pula agar bila datang rombongan dari Syria, supaya aku diberitahu sebelum mereka kembali, karena aku akan ikut bersama mereka ke sana. Permintaanku itu mereka kabulkan. Maka kuputuskan rantai, lalu meloloskan diri dari penjara dan menggabungkan diri kepada rombongan itu menuju Syria. Sesampainya di sana, kutanyakan seorang ahli dalam agama itu. Dijawabnya bahwa ia adalah uskup pemilik gereja. Maka datanglah aku kepadanya, kuceritakan keadaanku. Akhirnya tinggallah aku bersamanya sebagai pelayan, melaksanakan ajaran mereka dan belajar. Sayang uskup ini seorang yang tidak baik beragamanya, karena dikumpulkannya sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan, ternyata disimpan untuk dirinya pribadi. Kemudian uskup itu wafat. Mereka mengangkat orang lain sebagai gantinya, dan kulihat tak seorang pun yang lebih baik beragamanya dari uskup baru ini. Aku pun mencintainya sedemikian rupa, sehingga hatiku merasa tak seorang pun yang lebih kucintai sebelum itu daripadanya. Dan tatkala ajalnya telah dekat, tanyaku padanya, sebagai Anda maklumi, telah dekat saat berlakunya takdir Allah atas diri Anda. Maka apakah yang harus kuperbuat? Dan siapakah sebaiknya yang harus kuhubungi? Anakku, ujarnya, tak seorang pun menurut pengetahuanku yang sama langkahnya dengan aku, kecuali seorang pemimpin yang tinggal di Musul. Lalu tatkala ia wafat, aku pun berangkat ke Musul dan menghubungi pendeta yang disebutkannya itu. Kuceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi, dan aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian tatkala ajalnya telah dekat pula, kutanyakan kepadanya, siapa yang harus kuturuti? Ditunjukkannyalah orang solih yang tinggal di Nasibin. Aku datang kepadanya dan kuceritakan perihalku.
lalu tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah pula. Tatkala ia hendak meninggal, ku bertanya pula kepadanya. Maka disuruhnya aku menghubungi seorang pemimpin yang tinggal di Amuria, suatu kota yang termasuk wilayah Romawi. Aku berangkat ke sana dan tinggal bersamanya. Sedang sebagai bekal hidup, aku berternak sapi dan kambing, beberapa ekor banyaknya. Kemudian dekatlah pula ajalnya, dan kutanyakan padanya, kepada siapa aku dipercayakannya? Ujarnya, anakku, tak seorang pun yang kukenal serupa dengan kita keadaannya dan dapat kupercayakan engkau padanya. Tetapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim secara murni. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu-batu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sodakoh. Sebaliknya, bersedia menerima hadiah, dan di pundaknya ada cap kenabian yang bila kau melihatnya, segeralah kau mengenalinya. Kebetulan pada suatu hari, lewatlah suatu rombongan berkendaraan. Lalu kutanyakan, dari mana mereka datang? Taulah aku bahwa mereka dari Jazirah Arab. Maka kataku kepada mereka, maupah kalian membawaku ke negeri kalian? Dan sebagai imbalannya aku berikan kepada kalian sapi-sapi dan kambing-kambingku ini. Baiklah, ujar mereka. Demikianlah mereka membawaku serta dalam perjalanan hingga sampai di suatu negeri yang bernama Wadil Qura. Di sana aku mengalami penganiayaan, mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Ketika tampak olehku banyak pohon kurma, aku berharap kiranya negeri ini yang disebutkan pendeta kepadaku dulu, yakni yang akan menjadi tempat hijrah Nabi yang ditunggu. Ternyata dugaanku meleset. Mulai saat itu, aku tinggal bersama orang yang membeliku hingga pada suatu hari datang seorang Yahudi Bani Quraidah yang membeliku pula daripadanya. Aku dibawanya ke Madinah, dan demi Allah, baru saja kulihat negeri itu, aku pun yakin itulah negeri yang disebutkan dulu. Aku tinggal bersama Yahudi itu dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraidah, hingga datang saat dibangkitkannya Rasulullah yang datang ke Madinah dan singgah pada Bani Amr bin Auf di Kuba. Pada suatu hari, ketika aku berada di puncak pohon kurma, sedang majikanku lagi duduk di bawahnya, tiba-tiba datang seorang Yahudi, saudara sepupunya, yang mengatakan padanya, Bani Kilah celaka. Mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Kuba yang datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi. Demi Allah, baru saja ia mengucapkan kata-kata itu, tubuhku pun bergetar keras, hingga pohon kurma itu bagi bergoncang, dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku segera turun dan kataku kepada orang tadi, apa kata Anda? Ada berita apakah? Majikanku mengangkat tangan, lalu meninju aku sekuatnya, serta bentaknya, apa urusanmu dengan ini? Ayo kembali ke pekerjaanmu. Maka aku pun kembalilah bekerja. Setelah hari petang, kukumpulkan segala yang ada padaku, lalu keluar dan pergi menemui Rasulullah di Kuba. Aku masuk kepadanya ketika beliau sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan. Lalu kataku kepadanya, tuan-tuan adalah perantau yang sedang dalam kebutuhan. Kebetulan aku mempunyai persediaan makanan yang telah kujanjikan untuk sedekah. Dan setelah mendengar keadaan tuan-tuan, maka menurut hematku, tuan-tuanlah yang lebih layak menerimanya. Dan makanan itu kubawa ke sini. Lalu makanan itu kutaruh di hadapannya. Makanlah dengan nama Allah. Kulu bismillah, sabda Rasulullah kepada para sahabatnya. Tetapi beliau tak sedikit pun mengulurkan tangannya menjamah makanan itu. Nah, demi Allah, kataku dalam hati, inilah satu dari tanda-tandanya bahwa ia tak mau memakan harta sedekah. Aku kembali pulang, tetapi pagi-pagi keesokan harinya, aku kembali menemui Rasulullah sambil membawa makanan. Serta kataku kepadanya, kulihat tuan tak hendak makan sedekah, tetapi aku mempunyai sesuatu yang ingin kuserahkan kepada tuan sebagai hadiah. Lalu kutaruh makanan di hadapannya. Maka sabdanya kepada sahabatnya, makanlah dengan menyebut nama Allah. Kulu bismillah. Dan beliau pun turut makan bersama mereka. Demi Allah, kataku dalam hati,
Inilah tanda yang kedua, bahwa ia bersedia menerima hadiah. Aku kembali pulang dan tinggal di tempatku beberapa lama. Kemudian ku pergi mencari Rasulullah dan kutemui beliau di Baqi sedang mengiringkan jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Ia memakai 2 lembar kain lebar, yang satu dipakainya untuk sarung dan yang satu lagi sebagai baju. Ku ucapkan salam kepadanya dan kutolehkan pandangan hendak melihatnya. Rupanya ia mengerti akan maksudku. Maka disingkapkannya kain burdah dari lehernya hingga nampak pada pundaknya tanda yang kucari, yaitu cap kenabian sebagaimana disebutkan oleh pendeta dulu. Melihat itu aku meratap dan menciuminya sambil menangis. Lalu aku dipanggil menghadap oleh Rasulullah. Aku duduk di hadapannya, lalu kuceritakan kisahku kepadanya sebagaimana yang telah kuceritakan tadi. Kemudian aku masuk Islam dan perbudakan menjadi penghalang bagiku untuk menyertai perang Badar dan Uhud. Lalu pada suatu hari Rasulullah menitahkan padaku, "Katibun sayyidaka hatta yu'tiqaka." Mintalah pada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan. Maka ku mintalah kepada majikanku sebagaimana dititahkan Rasulullah, sementara Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam soal keuangan. Demikianlah aku dimerdekakan oleh Allah dan hidup sebagai seorang muslim yang bebas merdeka, serta mengambil bagian bersama Rasulullah dalam perang Khandaq dan peperangan lainnya. Dengan kalimat-kalimat yang jelas dan manis, Salman menceritakan kepada kita usaha keras dan perjuangan besar serta mulia untuk mencari hakikat keagamaan, yang akhirnya dapat sampai kepada Allah Ta'ala dan membekas sebagai jalan hidup yang harus ditempuhnya. Corak manusia ulung manakah orang ini? Dan keunggulan besar manakah yang mendesak jiwanya yang agung dan melecut kemauannya yang keras untuk mengatasi segala kesulitan dan membuatnya mungkin barang yang kelihatan mustahil? Kehausan dan kegandrungan terhadap kebenaran manakah yang telah menyebabkan pemiliknya rela meninggalkan kampung halaman, berikut harta benda dan segala macam kesenangan, lalu pergi menempuh daerah yang belum dikenal dengan segala halangan dan beban penderitaan, pindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negeri ke negeri lain, tak kenal letih atau lelah, di samping tak lupa beribadah secara tekun. Sementara pandangannya yang tajam selalu mengawasi manusia, menyelidiki kehidupan dan aliran mereka yang berbeda, sedang tujuannya yang utama tak pernah beranjak dari semula, yang tiada lain hanya mencari kebenaran. Begitupun pengorbanan mulia yang dibaktikannya demi mencapai hidayah Allah, sampai ia diperjualbelikan sebagai budak belian, dan akhirnya ia diberi Allah ganjaran setimpal hingga dipertemukan oleh Al-Haq dan dipersuakan dengan Rasulnya. Lalu dikaruniai usia lanjut hingga ia dapat menyaksikan dengan kedua matanya bagaimana panji-panji Allah berkibaran di seluruh pelosok dunia. Sementara umat Islam mengisi ruangan dan sudut-sudutnya dengan hidayah dan petunjuk Allah. Dengan kemakmuran dan keadilan, bagaimana akhir kesudahan yang dapat kita harapkan dari seorang tokoh yang tulus hati dan keras kemauannya demikian rupa? Sungguh, keislaman Salman adalah keislamannya orang-orang utama dan takwa. Dan dalam kecerdasan, kesahajaan dan kebebasan dari pengaruh dunia, maka keadaannya mirip sekali dengan Umar bin Khattab. Ia pernah tinggal bersama Abu Darda di sebuah rumah beberapa hari lamanya. Sedang kebiasaan Abu Darda beribadah di waktu malam dan saum di siang hari. Salman melarangnya keterlaluan dalam beribadah seperti itu. Pada suatu hari, Salman bermaksud hendak mematahkan niat Abu Darda untuk saum sunat esok hari. Dia menyalahkannya. "Apakah engkau hendak melarangku saum dan sholat karena Allah?" Maka jawab Salman, "Sesungguhnya kedua matamu mempunyai hak atas dirimu. Demikian pula keluargamu mempunyai hak atas dirimu. Di samping engkau saum, berbukalah. Dan di samping melakukan sholat, tidurlah." Peristiwa itu sampai ke telinga Rasulullah, maka sabdanya, "Sungguh Salman telah dipenuhi dengan ilmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering memuji kecerdasan Salman serta ketinggian ilmunya, sebagaimana beliau memuji agama dan budi pekertinya yang luhur.
Di waktu perang Khandak, kaum Ansor sama berdiri dan berkata, "Salman dari golongan kami." Bangkitlah pula kaum Muhajirin, kata mereka, "Tidak, ia dari golongan kami." Mereka pun dipanggil oleh Rasulullah SAW dan sabdanya, "Salman adalah golongan kami, Ahlul Bait." Dan memang selayaknya lah jika Salman mendapat kehormatan seperti itu. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menggelari Salman dengan Luqmanul Hakim. Dan sewaktu ditanya mengenai Salman yang ketika itu telah wafat, maka jawabnya, "Ia adalah seorang yang datang dari kami dan kembali kepada kami Ahlul Bait. Siapa pula di antara kalian yang akan dapat menyamai Luqmanul Hakim? Ia telah beroleh ilmu yang pertama, begitu pula ilmu yang terakhir. Dan telah dibacanya kitab yang pertama dan juga kitab yang terakhir. Tak ubahnya ia bagai lautan yang airnya tak pernah kering." Dalam kalbu para sahabat, umumnya pribadi Salman telah mendapat kedudukan mulia dan derajat utama. Di masa pemerintahan Khalifah Umar radhiyallahu an, ia datang berkunjung ke Madinah. Maka Umar melakukan penyambutan yang setahu kita belum pernah dilakukannya kepada siapapun juga. Dikumpulkannya para sahabat dan mengajak mereka, "Marilah kita pergi menyambut Salman." Lalu ia keluar bersama mereka menuju pinggiran kota Madinah untuk menyambutnya. Semenjak bertemu dengan Rasulullah dan iman kepadanya, Salman hidup sebagai seorang muslim yang merdeka, sebagai pejuang dan selalu berbakti. Ia pun mengalami kehidupan masa Khalifah Abu Bakar, kemudian di masa Amirul Mukminin Umar, lalu di masa Khalifah Utsman di waktu mana ia kembali ke hadirat Tuhannya. Di tahun-tahun kejayaan umat Islam, panji-panji Islam telah berkibar di seluruh penjuru. Harta benda yang tak sedikit jumlahnya mengalir ke Madinah sebagai pusat pemerintahan, baik sebagai upeti ataupun pajak. Timbul masalah pertanggungjawaban secara hukum mengenai berikan gaji dan tunjangan tetap. Sebagai akibatnya, banyaklah perimbangan dan cara pembagian itu, hingga pekerjaan pun bertumpuk dan jabatan tambah meningkat. Maka dalam gundukan harta negara yang berlimpah ruah itu, di manakah kita dapat menemukan Salman? Di manakah kita dapat menjumpainya di saat kekayaan dan kejayaan, kesenangan dan kemakmuran itu? Bukanlah mata Anda dengan baik. Tampaklah oleh Anda seorang tua berwibawa duduk di sana di bawah naungan pohon, sedang asyik memanfaatkan sisa waktunya di samping berbakti untuk negara, menganyam dan menjalin daun kurma untuk dijadikan bakul atau keranjang. Nah, itulah dia Salman. Perhatikanlah lagi dengan cermat. Lihatlah kainnya yang pendek, karena amat pendeknya sampai terbuka kedua lututnya. Padahal ia seorang tua yang berwibawa, mampu dan tidak berkekurangan. Tunjangan yang diperolehnya tidak sedikit, antara 4 sampai 6 ribu setahun. Tapi semua itu disumbangkannya habis, 1 dirham pun tak diambil untuk dirinya. Katanya, untuk bahannya ku beli daun 1 dirham, lalu ku perbuat dan ku jual 3 dirham. Yang 1 dirham ku ambil untuk modal, 1 dirham lagi untuk nafkah keluargaku, sedang 1 dirham sisanya untuk sodakoh. Seandainya Umar bin Khattab melarangku berbuat demikian, sekali-kali tiadalah akan kuhentikan. Kemanusiaan di mana saja dan kapan saja. Ketika mendengar lalu bagaimana wahai umat Rasulullah? Betapa wahai peri sebagian sahabat dan kehidupannya yang amat bersahaja seperti Abu Bakar, Umar, Abu Dzar, dan lain-lain. Sebagian kita menyangka bahwa itu disebabkan suasana lingkungan padang pasir, di mana seorang Arab hanya dapat menutupi keperluan dirinya secara bersahaja. Tetapi sekarang kita berhadapan dengan seorang putra Persia, suatu negeri yang terkenal dengan kemewahan dan kesenangan serta hidup boros. Sedang ia bukan dari golongan miskin atau bawahan, tapi dari golongan berpunya dan kelas tinggi. Kenapa ia sekarang menolak harta, kekayaan dan kesenangan, bertahan dengan kehidupan bersahaja, tiada lebih dari 1 dirham tiap harinya yang diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri?
Kenapa ditolaknya pangkat dan tak bersedia menerimanya? Katanya, seandainya kamu masih mampu makan tanah, asal tak membawahi 2 orang manusia, maka lakukanlah. Kenapa ia menolak pangkat dan jabatan kecuali jika mengepalai sepasukan tentara yang pergi menuju medan perang, atau dalam suasana tiada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab kecuali dia, hingga terpaksa ia melakukannya dengan hati murung dan jiwa merintih? Lalu kenapa ketika memegang jabatan yang mesti dipikulnya ia tidak mau menerima tunjangan yang diberikan padanya secara halal? Diriwayatkan oleh Hisyam bin Hisan dari Hasan, tunjangan Salman sebanyak 5.000 setahun, gambaran kesederhanaannya ketika ia berpidato di hadapan 30.000 orang, separuh baju luarnya, abaah, dijadikan alas duduknya dan separuh lagi menutupi badannya. Jika tunjangan keluar, maka dibagi-bagikannya sampai habis, sedang untuk nafkahnya dari hasil usaha kedua tangannya. Kenapa ia melakukan perbuatan seperti itu dan amat zuhud kepada dunia, padahal ia seorang putra Persia yang biasa tenggelam dalam kesenangan dan dipengaruhi arus kemajuan? Marilah kita dengar jawaban yang diberikannya ketika berada di atas pembaringan menjelang ajalnya, sewaktu ruhnya yang mulia telah bersiap-siap untuk kembali menemui Tuhannya yang maha tinggi lagi maha pengasih. Sa'ad bin Abi Waqqas datang menjenguknya, lalu Salman menangis. "Apa yang Anda tangiskan, wahai Abu Abdillah? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan ridho kepada Anda." "Demi Allah," ujar Salman, "daku menangis," tanya Sa'ad, "padahal Rasulullah telah menyampaikan suatu pesan kepada kita." Sabdanya, "La yakun hadun ahadikum minad dunya mithla zadir raqibi." Hendaklah bagian masing-masingmu dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang pengendara. Padahal harta milikku begini banyaknya. Kata Sa'ad, "Saya perhatikan, tak ada yang tampak di sekelilingku kecuali 1 piring dan sebuah baskom." Lalu kataku padanya, "Wahai Abu Abdillah, berilah kami suatu pesan yang akan kami ingat selalu darimu." Maka ujarnya, "Wahai Sa'ad, ingatlah Allah di kala dukamu sedang kau derita, dan pada putusanmu jika kamu menghukumi, dan pada saat tanganmu melakukan pembagian. Rupanya inilah yang telah mengisi kalbu Salman mengenai kekayaan dan kepuasan. Ia telah memenuhinya dengan zuhud terhadap dunia dan segala harta, pangkat dengan pengaruhnya, yaitu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya dan kepada semua sahabatnya, agar mereka tidak dikuasai oleh dunia dan tidak mengambil bagian daripadanya kecuali sekedar bekal seorang pengendara." Salman telah memenuhi pesan itu sebaik-baiknya. Namun, air matanya masih jatuh berderai ketika ruhnya telah siap untuk berangkat. Khawatir kalau-kalau ia telah melampaui batas yang ditetapkan. Tak terdapat di ruangannya kecuali sebuah piring, wadah makannya, dan sebuah baskom untuk tempat minum telah berlaku boros. Nah, bukankah telah kami ceritakan? Tetapi walau demikian, ia menganggap dirinya kepada Anda bahwa ia mirip sekali dengan Umar. Dan wudhu, pada hari-hari ia bertugas sebagai amir atau kepala daerah di Madain. Keadaannya tak sedikit pun berubah. Sebagai telah kita ketahui, ia menolak untuk menerima gaji sebagai amir 1 dirham sekalipun. Ia tetap mengambil nafkahnya dari hasil menganyam daun kurma, sedang pakaiannya tidak lebih dari sehelai baju luar. Dalam kesederhanaan dan kesahajaannya, tak berbeda dengan baju usangnya. Pada suatu hari, ketika sedang berjalan di suatu jalan raya, ia didatangi seorang laki-laki dari Syria yang membawa sepikul buah tin dan kurma. Rupanya beban itu amat berat hingga melelahkannya. Demi dilihat olehnya seorang laki-laki yang tampak sebagai orang biasa dan dari golongan tak berpunya, terpikirlah hendak menyuruh laki-laki itu membawa buah-buahan dengan diberi imbalan atas jerih payahnya bila telah sampai ke tempat tujuan. Ia memberi isyarat supaya datang kepadanya dan Salman menurut dengan patuh. "Tolong bawakan barangku ini," kata orang dari Syria itu. Maka barang itu pun dipikullah oleh Salman. Lalu berdua mereka berjalan bersama-sama. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan satu rombongan. Salman memberi salam kepada mereka yang dijawabnya sambil berhenti. "Juga kepada Amir kami ucapkan salam." "Juga kepada Amir? Amir mana yang mereka maksudkan?" tanya orang dari Syria itu dalam hati.
Kehairanannya kian bertambah ketika dilihatnya sebagian dari anggota rombongan segera menuju beban yang dipikul oleh Salman dengan maksud hendak menggantikannya. Kata mereka, "Berikanlah kepada kami, wahai Amir." Sekarang mengertilah orang Syria itu bahwa kulinya tiada lain Salman Al-Farisi, Amir dari kota Madain. Orang itu pun menjadi gugup, kata-kata penyesalan dan permintaan maaf bagi mengalir dari bibirnya. Ia mendekat hendak menarik beban itu dari tangannya. Tetapi Salman menolak dan berkata sambil menggelengkan kepala, "Tidak, sebelum kuantarkan sampai ke rumahmu." Suatu ketika Salman pernah ditanyai orang, "Apa sebabnya Anda tidak menyukai jabatan sebagai Amir?" Jawabnya, "Karena manis waktu memegangnya, tapi pahit waktu melepaskannya." Pada ketika yang lain seorang sahabat memasuki rumah Salman, didapatinya ia sedang menggodok tepung. Maka tanya sahabat itu, "Kemana pelayan?" Ujarnya, "Saya suruh untuk suatu keperluan, maka saya tak ingin ia harus melakukan 2 pekerjaan sekaligus." Apa sebenarnya yang kita sebut rumah itu? Baiklah kita ceritakan bagaimana keadaan rumah itu yang sebenarnya. Ketika hendak mendirikan bangunan yang berlebihan disebut sebagai rumah itu, Salman bertanya kepada tukangnya, "Bagaimana corak rumah yang hendak Anda dirikan?" Kebetulan tukang bangunan ini seorang arif bijaksana, mengetahui kesederhanaan Salman dan sifatnya yang tak suka bermewah-mewah. Maka ujarnya, "Jangan Anda khawatir, rumah itu merupakan bangunan yang dapat digunakan bernaung di waktu panas dan tempat berteduh di waktu hujan. Andainya Anda berdiri, maka kepala Anda akan sampai ke langit-langitnya. Dan jika Anda berbaring, maka kaki Anda akan terantuk pada dindingnya." Benar, seperti itulah seharusnya rumah yang akan Anda bangun. Tak satu pun barang berharga dalam kehidupan dunia ini yang digemari atau diutamakan oleh Salman sedikit pun, kecuali suatu barang yang memang amat diharapkan dan dipentingkannya. Bahkan telah dititipkan kepada istrinya untuk disimpan di tempat yang tersembunyi dan aman. Ketika dalam sakit yang membawa ajalnya, yaitu pada pagi kepergiannya, dipanggillah istrinya untuk mengambil titipannya dahulu. Kilanya hanyalah seikat kesturi yang diperolehnya waktu pembebasan Jalullah dahulu. Barang itu sengaja disimpan untuk wangi-wangian di hari wafatnya. Kemudian sang istri disuruhnya mengambil secangkir air, ditaburinya dengan kesturi yang dikacau dengan tangannya, lalu kata Salman kepada istrinya, "Percikanlah air ini ke sekelilingku. Sekarang telah hadir di hadapanku makhluk Allah yang tiada dapat makan hanyalah gemar wangi-wangian." Setelah selesai, ia berkata kepada istrinya, "Tutupkanlah pintu dan turunkanlah." Perintah itu pun diturut oleh istrinya, dan tak lama antaranya istrinya kembali masuk, didapatinya ruh yang beroleh barkah telah meninggalkan dunia dan berpisah dari jasadnya. Ia telah mencapai alam tinggi, dibawa terbang oleh sayap kerinduan, rindu memenuhi janjinya untuk bertemu lagi dengan Rasulullah Muhammad dan dengan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, serta tokoh-tokoh mulia lainnya dari golongan syuhadat dan orang-orang utama. Salman lamalah sudah terobati hati rindunya. Terasa puas, hapus haus, hilang dahaga. Semoga ridho dan rahmat Allah menyertainya. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.